Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas sehari-hari. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Mahir dalam kelas geografi. Pada pertemuan kali ini untuk anak-anak kelas 11 IPS, kita akan membahas kaitannya dengan materi sumber daya alam. Ini adalah materi KD yang ketiga. Sebelum kita masuk pada materi inti, perlu kita ketahui bahwasanya sumber daya alam itu sebenarnya apa yang nanti akan kita ambil manfaatnya. Yang pertama, perlunya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari sumber daya alam tersebut. Yang pertama adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga sumber daya alam ini adalah semua komponen baik makhluk hidup maupun benda mati yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia tanpa terkecuali. Sehingga sumber daya alam juga bisa diartikan penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan, artinya lingkungan hidup yang diperlukan oleh manusia. Atau juga dalam pengertian lain adalah persediaan total atau total stok, yaitu jumlah unsur lingkungan yang mungkin merupakan sumber daya jika seandainya dapat diperoleh, ataupun cadangan reserve, yaitu bagian dari sumber daya yang diketahui dengan pasti dan dapat diperoleh. Lalu selanjutnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan sifat, yaitu terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources. Contohnya adalah tumbuhan, tanah, dan air. Artinya ini berkesinambungan dan semuanya dapat tersedia secara terus menerus melalui mekanisme siklus, perkembangbiakan, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources, seperti barang-barang galian atau barang-barang tambang, mineral, dan sebagainya, sehingga keberadaannya terbatas. Yang ketiga adalah selalu tersedia, artinya ini dari awal bumi terbentuk sampai sekarang ini sudah tersedia secara bebas, seperti udara, sinar matahari, angin, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang klasifikasi yang kedua, yaitu berdasarkan jenis, yaitu meliputi sumber daya alam hayati atau biotik. Ini meliputi komponen-komponen makhluk hidup, ya, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang kedua adalah sumber daya alam non hayati, yaitu komponen abiotik, yaitu benda-benda mati seperti batuan, tanah, air, udara, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan penggunaannya, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku seperti hasil-hasil hutan, hasil perkebunan, dan hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan yang kedua adalah sumber daya alam penghasil energi seperti sinar matahari untuk panel surya atau solar cell, angin itu juga digunakan untuk sumber energi, air untuk PLTA, dan mungkin BBM bahan bakar minyak, ya, yang seperti yang kita gunakan sehari-hari. Terus selanjutnya untuk persebaran potensi sumber daya alam di Indonesia meliputi yang pertama adalah sumber daya alam nabati. Ini meliputi sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tanaman dalam pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Sebagai contoh, negara kita adalah negara agraris sehingga hasil pertaniannya sangat maju dan sangat mendominasi pada penghasilan rakyat Indonesia di bidang pertanian. Di bidang perkebunan ada perkebunan karet yang juga salah satu negara kita salah satu pengekspor karet juga. Perkebunan kopi sama juga salah satu negara kita salah satu pengekspor kopi terbesar di dunia, yaitu untuk minuman, untuk obat-obatan, bahkan digunakan sebagai parfum. Teh digunakan sebagai minuman ataupun obat-obatan. Sedangkan untuk sumber daya alam hewani, negara kita juga banyak sekali tersebar peternakan-peternakan yang ada di wilayah kita, seperti peternakan sapi, peternakan ayam, maupun tambak ikan yang tersebar di pesisir wilayah utara Jawa maupun di bagian yang lain.
Terus selanjutnya sumber daya alam mineral yang meliputi bahan galian dalam memperoleh sumber daya tersebut, yaitu meliputi emas, batu bara, bahkan intan permata yang mungkin itu mempunyai nilai yang sangat tinggi ya, nilai ekonomis yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya sumber daya air ini merupakan komponen penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup, karena memang semua makhluk hidup pasti membutuhkan air. Sehingga sumber daya air di Indonesia ini bisa dimanfaatkan untuk irigasi, perikanan, pusat tenaga listrik atau PLTA, dan transportasi. Dan yang kelima yaitu sumber daya alam udara. Indonesia merupakan negara tropis yang mana di dalamnya masih cukup tersedia secara melimpah udara-udara bersih, karena Indonesia memiliki hutan-hujan tropis terbesar kedua atau ketiga mungkin ya di dunia, sehingga sumber udara bersih yang dibutuhkan manusia masih melimpah. Yang keenam adalah sumber daya alam matahari. Kembali lagi, negara kita adalah negara tropis, sehingga sinar matahari akan ada sepanjang tahun. Dan sumber daya alam tanah kita sebagaimana yang kita ketahui, tanahnya subur karena memang tanah vulkanik salah satunya, dan tanah aluvial yang bagus untuk tumbuh-tumbuhan, sehingga berbagai macam tumbuhan atau tanaman dapat hidup di Indonesia. Dan sumber daya alam di Indonesia ini didukung oleh yang pertama adalah tanah yang subur, iklim yang cocok untuk berbagai keperluan. Salah satunya yang mendukung tadi ya, katanya dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, hutan yang kaya, yang mungkin hasil hutan juga sangat melimpah, menghasil oksigen yang melimpah. Yang kedua adalah barang tambang yang beraneka ragam. Ya, di Indonesia banyak sekali barang tambang yang dapat ditemukan. Ya, mulai dari yang barang tambang yang nilainya rendah sampai nilainya tinggi seperti plutonium, uranium, dan sebagainya. Yang kelima adalah laut yang kaya akan berbagai macam hasil laut, karena memang negara kita juga adalah negara maritim, artinya hasil laut kita juga bisa diandalkan di kancah internasional. Dan yang terakhir adalah sumber tenaga, katanya dengan ketersediaan energi alternatif. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pengklasifikasian bahan galian itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah golongan A, itu adalah golongan bahan galian strategis. Artinya bahan galian ini akan mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin perekonomian negara. Sehingga kondisi perekonomian ini akan tergantung pada bahan galian ini, seperti minyak bumi. Sebagaimana kita ketahui, apabila harga minyak bumi naik, maka akan memicu kenaikan komoditas yang lain. Yang kedua adalah golongan B, yaitu golongan bahan galian vital, yaitu bahan galian ini memiliki nilai yang tinggi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, magnesium, sen, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk ke dalam A maupun B, dan biasanya ini termasuk ke dalam bahan industri seperti gamping, batu, dan sebagainya. Dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus diperhatikan ya, karena memang selama ini paradigma yang berkaitan dengan pemanfaatan tersebut, pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan yang mengatur diri sendiri ya, sehingga kita bisa membatasi apa yang kita lakukan dalam lingkungan kita, apakah baik atau tidak. Yang kedua adalah pendekatan ekosistem, dan yang ketiga adalah paradigma pemanfaatan sumber daya alam dari wawasan ekonomi ke wawasan ekologi budaya, artinya menitik beratkan kepada lingkungan. Dan yang keempat, prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam, artinya memanfaatkan secukupnya demi kebutuhan sekarang dan tidak mengorbankan kebutuhan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui, pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan pengelolaan lingkungan hidup yang nantinya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa sedikit dipahami, dan tentunya saya berharap
anak-anak semua juga menambah pendalaman materi melalui buku-buku yang sudah tersedia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.